Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Baik teman-teman, kesempatan kali ini saya akan mengenalkan satu tools penting untuk trader, yaitu adalah Fractal. Baik, kita akan masuk ke materi, namun sebelumnya saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi bahasan ya. Yang pertama adalah latar belakang kenapa saya mengenalkan Fractal ini ke teman-teman semuanya ya. Bahwasanya kalau kita lihat dalam beberapa hari ini teman-teman, dalam beberapa minggu belakangan ini ya, sekitar 1 bulanan ini, kalau kita lihat kondisi sektor kadang naik turun belum jelas, trennya juga kita belum, kadang tertipu dengan pergerakan saham yang kadang sudah dari dasar rebound ke atas seperti itu, namun kemudian balik arah turun lagi seperti itu. Itu banyak sekali terjadi di 2 minggu ini, 2-3 minggu ini, di mana saham-saham sudah mulai rebound tapi akhirnya balik arah lagi seperti itu. Marketnya masih terasa belum jelas seperti itu secara umumnya. Namun sebenarnya kalau kita lihat dalam kondisi yang saat ini overall memang bearish ya, ini bulan Mei ya. Orang sering dengar quote sell on May and go away. Walaupun kondisi demikian sebenarnya tetap ada saja kondisi saham-saham yang bullish ya. Walaupun mungkin overall saham-saham bearish, terutama saham-saham perbankan yang ditekan habis ya. Kemudian ada beberapa saham yang masih bullish seperti sahamnya Pak Prayogo, teman-teman tahu semua, dan juga mungkin beberapa saham terkait komoditi, terutama komoditi terkait permetalan ya, emas, metal, timah, nikel, kemudian juga terkait energi. Latar belakang yang kedua kenapa saya sampaikan materi tentang Fractal ini ke teman-teman semuanya adalah supaya kita tidak salah pilih saham ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di masa bearish seperti sekarang ini tetap ada saja saham yang bullish ya, tetap ada saja sektor yang bullish. Kenapa sih Fractal itu penting untuk kita semua teman-teman? Jadi beberapa hal ya terkait Fractal. Kenapa ini penting adalah yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa kondisi market ini masih bolak-balik seperti itu. Ada yang bearish, ada yang bullish sahamnya, dan mungkin beberapa teman-teman sudah terlanjur ngebeli saham-saham yang sudah turun dalam. Tetapi ternyata teman-teman istilahnya seperti kena prank gitu ya, sahamnya ternyata balik turun lagi seperti itu, padahal kemarin-kemarin sudah oke. Padahal asingnya sudah net buy ya, tapi kok balik arah lagi seperti itu. Kondisinya memang masih terasa ini ya, kadang ya ngeprank lah seperti itu. Jadi dengan Fractal saya harapkan kondisi yang tadi, di mana mungkin teman-teman kok kayak kena prank gitu, teman-teman lebih terhindar dari kondisi tersebut karena teman-teman bisa ngebaca adanya pembalikan tren ya dengan Fractal, itu salah satunya. Ini penting karena teman-teman bisa tahu pembalikan tren dan juga teman-teman tahu tren itu berlanjut atau enggak. Salah satunya adalah dengan menggunakan Fractal yang akan saya bahas the next ini. Oke, baik, saya sampaikan sekilas ya bahwa Fractal itu ada dua ya teman-teman. Bahwa Fractal itu ada dua, atas dan bawah. Oke, kalau dari tadi kita masih ngambang ya, mungkin teman-teman masih ngambang. Fractal itu yang seperti apa sih? Jadi Fractal itu ada dua, ini adalah Fractal atas ya. Pergerakannya seperti ini adalah Fractal atas. Dan ini adalah Fractal bawah.
Jadi ini fraktal bawah, kita bisa ngelihat dari bawah dia ribbon ke atas. Dan ini fraktal atas, dari atas kembali turun ke bawah. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan tentang fraktal atas dan fraktal bawah, teman-teman. Jadi untuk bisa tahu fraktal, ya kita harus menggunakan atau kita harus tahu bentuk atau pola dari fraktal tersebut, di mana fraktal itu kita identifikasi dari 5 candle ya, 5 candle atau 5 bar harga untuk bisa tahu polanya. 5 candle 5 harga itu ya teman-teman, ini sekilas seperti ini. Ini fraktal atas ya. Lihat gambarnya dulu teman-teman, nanti akan saya beri penjelasan bagaimana sih menentukan fraktal atas, fraktal bawahnya. Ini adalah bentuk fraktal atas. Simpelnya ini seperti pembalikan gitu ya teman-teman. Sebelum membahas ke lebih detail, kita bahas dulu ini adalah pembalikan lah seperti itu. Nah, fraktal atas teman-teman yang bentuknya seperti ini, itu bisa kita ketahui dari 5 candle ya, 5 candle harga, di mana kita mengambil 5 candle ya, kita mengambil 5 candle, ya 5 candle kita ambil dan harus ada ciri-ciri berikut teman-teman ya. Ini fraktal atas, dia letaknya di atas, ada 5 candle, yang pertama candle pertama atau bar pertama, bar kedua, bar ketiga, bar keempat, dan bar kelima. Jadi bentuknya harus seperti ini, di mana bar ketiga itu teman-teman, yang mana bar paling tengah, dia harus tertinggi di antara semua 5 bar. Jadi simpelnya seperti ini ya, perhatikan dari kiri ya, itu bar 1, bar 2, lalu bar 3 adalah yang paling tinggi, bar 3, lalu bar 4 turun, dan bar 5 lebih turun lagi. Jadi di bar 3 itu ada puncak, itu ada satu titik. Nah itu sebenarnya nanti yang kita sebut sebagai fraktal. Jadi di sini poin pentingnya adalah yang harus teman-teman perhatikan adalah bar 3 itu harus lebih tinggi dari bar lainnya. Ini adalah ciri-ciri dari fraktal atas ya. Bar 3 atau bar tengah itu harus lebih tinggi dari bar yang lainnya. Nah, fraktal atas ini gunanya untuk apa? Jadi fraktal atas ini dari bentuknya, kalau kita udah ketemu nih fraktal atas ya, dimana cirinya adalah candle ketiga harus lebih tinggi dari candle yang lain, atau swing high lah kalau di Fibonacci seperti itu. Maka dari fraktal atas ini kita bisa tahu potensi pembalikan arah ya. Karena dia fraktal atas, turning ke bawah, maka pembalikan arahnya adalah dari naik ke turun. Dari naik ke turun itu, kalau kita misalkan melihat formasi candle pertama, kedua, ketiganya paling tinggi ya, baru kemudian melemah dan melemah, atau terjadi turning atau turun ke bawah di fraktal atas ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang meningkat ya, sehingga harga mulai turun. Nah, untuk konfirmasi adanya tekanan jual yang meningkat, ini teman-teman bisa menggunakan tools ya, buying side, selling side, ini di beberapa OLT ada. Jadi teman-teman tahu pas opening harga dibawa turun, yang bar atas ya, yang grafik atas, yang merah itu. Baru kemudian di bagian bawah itu mengindikasikan terjadinya tekanan jual, di mana sell at bid atau buang kiri ya, buang di bid lebih besar, sehingga line yang merah berada di atas. Ini mengindikasikan bahwa terjadi tekanan jual kuat sepanjang hari. Nah biasanya kalau kita cek ke candle daily-nya, karena yang di atasnya adalah intraday ya, kalau kita cek ke candle daily-nya bisa terjadi atau bisa terbentuk adanya candle formasi yang melemah ya, dari atas ke bawah, turning seperti itu. Baik, sekarang kita akan bicara atau ngebahas tentang fraktal bawah ya. Sama, teman-teman, kita tetap harus memantau 5 candle. Namun sebelumnya kita lihat dulu, seperti ini adalah bentuk dari fraktal bawah ya. Jadi
turningnya ke atas gitu, turning ke atas itu fraktal bawah. Sama ya, fraktal bawah yang harus kita perhatikan adalah 5 bar, yaitu candle pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang harus paling penting diperhatikan adalah bar ketiga, dia atau yang ketiga maksud saya, yang di tengah, dia harus paling rendah ya. Bar ketiga terendah dari semua bar ya. Nah, simpelnya pokoknya bar ketiga itu dia harus paling rendah daripada bar yang lain. Seperti ini ya. Ini perhatikan dari kiri panah 1, 2, 3 yang saya kotakin itu adalah bar ketiga atau bar terendah. Baru kemudian naik berikutnya bar ke-4, 5 seperti itu. Ini adalah fraktal bawah. Nah, fraktal bawah ini karena berada di bawah, dia bisa memberikan informasi potensi balik arah ya. Balik arah kalau di bawah itu balik arahnya berarti dari turun dia mulai naik. Dari turun dia mulai naik. Sehingga kita bisa mengindikasikan adanya tekanan beli yang meningkat ya. Harganya mulai naik. Ketika saham dibeli, diborong, di buying side, maka harganya mulai bergerak naik. Terutama kalau makan kanan. Nah, kondisi tekanan beli yang meningkat ini, teman-teman, bisa kita lihat dari tools. Ini intraday buy and sell power ya. Buy and sell seperti itu, dominasi buy and sell. Di mana di panah kuning itu mengindikasikan bahwa di opening ya harga langsung naik intraday-nya dan di confirm juga dengan chart yang bawah ya. Di mana hijaunya di atas artinya buying side atau tekanan belinya meningkat. Ketika terjadi tekanan beli meningkat, harga mulai bergerak ke kanan ya. Itu salah satu konfirmasi tambahan yang bisa kita gunakan untuk kalau kita melihat fraktal bawah. Nah, fraktal itu gunanya untuk apa sih teman-teman? Tadi udah saya singgung sekilas ya. Jadi kegunaan dari fraktal itu adalah untuk mengkonfirmasi tren ya. Jadi teman-teman tuh dengan adanya fraktal, ini teman-teman tahu tren. Trennya itu seperti apa begitu ya. Oke, kita lihat aja langsung ya. Kita lihat langsung aja di sini untuk ngelihat konfirmasi tren. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini adalah salah satu ini ya. Saham BRI. Oke, kita lihat dulu untuk ngelihat konfirmasi tren. Kita pakai yang biasa dulu, fraktal aja dulu. Nah, ini fraktalnya udah mulai kebentuk ya, teman-teman. Oke, sekilas kita baca dulu. Ini fraktal atas ya. Ini fraktal atas. Ini fraktal atas. Ini fraktal bawah ya, ini fraktal bawah. Ya, terus kemudian ini fraktal bawah ya, ini fraktal atas seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya simple banget ya, teman-teman. Kalau tadi saya sampaikan bahwa ini apa? Fungsi dari fraktal itu untuk mengkonfirmasi tren. Sebenarnya secara sekilas kita juga tahu ya, kalau bentuknya seperti ini kan kalau di area ini ya, sebentar kita bahas di area sini. Kalau bentuknya seperti ini adalah terjadi lower low ya, atau titik low yang lebih rendah seperti ini, naik sedikit turun, naik sedikit turun. Nah, teman-teman kalau di line chart ini fraktal sebenarnya bisa terjadi di sini ya, di sini. Di sini. Nah, ini di sini ini. Di sini. Di sini. Jadi kalau kalau kita mau lihat pergerakan tren ya, dia berlanjut turun atau enggak, atau berlanjut naik atau enggak. Itu adalah dengan menggunakan fraktal ya. Fraktal untuk mengkonfirmasi tren. Jadi kalau terbentuk nih saham nih di sini turun nih. Di sini terjadi fraktal bawah. Terus kemudian ternyata naik, terbentuk fraktal atas. Tetapi di sini fraktal yang bawah ini ternyata kebentuk lagi di bawah. Berarti lower fraktal ya. Fraktal terbarunya dia lebih rendah. Fraktal terbarunya lebih rendah terus. Sehingga kondisi begini yang disebut sebagai terbentuknya fraktal baru yang lebih rendah. Fraktal bawah baru yang lebih rendah. Artinya apa? Secara tren terkonfirmasi bahwa saham ini trennya turun ya. Oke, kita lihat saham yang trennya naik, misalkan Brand. Paling mudah ya. Nah, ini juga Brand ya. Ini fraktal naik
Ini fraktal turun, ini fraktal naik, ini fraktal turun, fraktal naik, fraktal naik. Kalau di sini terlihat, yang terlihat di area sini untuk brand adalah terjadinya fraktal yang terbaru ya. Jadi ini awalnya fraktal pertama ya, fraktal kedua, ketiga, keempat. Di mana fraktal-fraktal terbaru ya. Jadi yang pertama, terbarunya kedua, terbarunya ketiga, terbarunya keempat. Ini ternyata fraktalnya yang lebih baru berada di atas, sehingga ini mengkonfirmasi bahwa pergerakan dari tren ini adalah naik ya, mengkonfirmasi tren. Oke, selanjutnya adalah untuk strategi breakout. Nah, ini untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka trading breakout ini, maka fraktal ini adalah sangat berguna ya. Fraktal ini sangat berguna. Kenapa? Karena ini contohnya ini fraktal. Oh, breakout. Berarti saya ngebelinya adalah ketika breakout. Gitu. Breakout lagi. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan setelah brand apa ya? Oh, BRPT misalkan. BRPT kita cek. Sebentar sedang loading ya internet saya. Oke. Kita cek dulu. BRPT saya kembali ke template di fraktal. Oke. Ini adalah kondisi saham BRPT nih, misalkan nih. Nah, di video-video saya sering saya sampaikan bahwa BRPT ini sedang konsolidasi panjang ya. Bener aja dia sedang konsolidasi panjang, di mana ya di situ-situ aja harganya. Nah, di situ. Nah, di sini teman-teman kita ngelihat beberapa fraktal ya. Kita ngelihat ada beberapa fraktal. Ini yang paling baru. Yang paling baru. Jadi kalau dulu di kemarin-kemarin di sistem trading saya yang Mirai itu saya sampaikan bahwa BRPT ini lagi konsolidasi. Sehingga kalau dia tidak breakout, saya nggak beli gitu ya. Saya nggak beli kalau nggak breakout. Jadi sebagai breakout trader, maka saya menggunakan munculnya fraktal ini untuk masuk ya, atau strategi breakout. Maka dari itu saya cari di BRPT ada ini fraktal. Jadi saya masuknya di 1080. Cukup aman, hitungannya cukup aman karena dia sudah keluar dari area konsolidasi, di mana konsolidasi ini biasanya balik arah. Ternyata dia sedikit di atasnya, dia kalau saya masuk di 1080, 1100 breakout ya. Ini fraktal pertama dan fraktal kedua di sini. Ternyata di fraktal kedua ini dia memang lebih tinggi ya. Tetapi dia mengalami koreksi atau retracement. Nah, kita masih menunggu terjadinya fraktal baru lagi. Apakah fraktal baru nanti di atas yang ini ya, ataukah terbentuk fraktal lagi? Kira-kira begitu. Kalau kita lihat seperti ini, dia sedang retracement. Kita masih perlu konfirmasi yang lain. Nanti akan saya sampaikan bahwa fraktal itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus menggunakan indikator lain. Ini intinya kita hanya akan menyampaikan, saat ini kita hanya menyampaikan bahwa fraktal bisa kita gunakan untuk melihat tren. Nah, sementara BRPT ini sekilas memang dia naik, tapi kalau kita lihat karena dia ngebalik, turun dan tidak terbentuk fraktal lagi yang lebih tinggi, sepertinya memang masih belum jelas ya, apalagi dia masih retracement seperti itu. Oke, kita lihat contohnya lain ya teman-teman. Kita lihat contoh lain misalkan Cleo ya. Kita lihat tampilan dari Cleo, ini agak lama ya, jadi saya mesti refresh dulu. Oke, template-nya saya ambil template yang ini dulu, fraktal untuk Cleo. Nah, ini Cleo cukup oke ya. Nah, di sini untuk penjelasan Cleo cukup oke. Terkait ini terkait kegunaan fraktal untuk strategi breakout ya. Jadi misalkan teman-teman ini di sekitar 500-an ya. Oke, saya cek dulu. Bahwa Cleo ini boleh dibilang cukup lama konsolidasinya. Saya akan gambarkan dulu area konsolidasi dari si Cleo ya. Saya dulu masuk sekitar 500-an sekian ya. Oke, saya anggap aja di sini konsolidasi. Sebelum dia breakout dari titik itu nggak menarik teman-teman. Ya, ini memang sempat breakout palsu ya, tapi karena dia kembali lagi dan sebenarnya
kita mesti perlu konfirmasi ya. Walaupun terbentuk fraktal di sini teman-teman, tetapi kejadian harga intraday-nya itu banyak terjadi di dalam space ini. Artinya apa? Rata harganya masih di situ, belum valid untuk breakout. Nah, ini adalah fraktal yang muncul. Ternyata fraktal berikutnya dia masih di bawahnya, teman-teman. Jadi masih belum valid. Jadi validitas fraktalnya itu ada di sini. Jadi breakoutnya si Cleo itu di sini, di sekitar 850. Baru di sini breakout dan kebentuk fraktal yang selalu lebih tinggi, fraktal atas. Ini artinya apa? Artinya secara tren harga dari Cleo tadi terkonfirmasi dan strategi breakout tadi bisa kita gunakan ya. Jadi breakoutnya membeli ketika harganya sedikit di atas fraktal dan trennya naik. Jadi dua materi ini tersampaikan, konfirmasi tren, dan itu juga bisa digunakan untuk strategi breakout ya, strategi breakout. Baik, kita lanjutkan yang ketiga adalah juga bisa digunakan untuk pengaturan stop loss ya. Pengaturan stop loss misalkan di saham apa ya? Yang jelas banget di saham BBRI deh. Pengaturan stop loss, oke, saya akan jelaskan di sini. Nih, di sini contohnya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya bahwa untuk BBRI saya beberapa kali masuk tapi keluar lagi. Loh Pak, masuk kok keluar lagi? Iya, karena di sini kan BBRI oke, laporan keuangan oke, dividen oke, ternyata sampai puncak ini dia breakdown, turun ya. Nah, ini fraktal yang penting. Dimana ketika naik dia konsolidasi, atau kalau kita cari dengan Fibonacci pun pasti juga ketemu. Kalau kita cari dengan Fibonacci juga pasti ketemu. Sebentar teman-teman carikan Fibonacci retracement ya. Oke. Walaupun kita nggak sedang bahas Fibonacci, tapi coba saya cari Fibonacci retracement. Oke. Sebentar untuk memberikan gambaran ya. Oke, tarikannya salah. Berarti dari sini, ini beda ya. Intinya harus benar dulu konsepnya. Nah, ini. Ini saham naik ya, teman-teman. Ini saham naik dan dia mengalami koreksi. Ya, naik dan mengalami koreksi. Ini adalah support pertama. Ini support pertama ya. Kedua, ketiga. Nah, di support pertama ini jebol. Ini dia jebol. Nah, ini adalah kalau kita menganalisa dengan menggunakan Fibonacci. Tapi saat ini kita tidak sedang membahas Fibonacci. Kita menggunakan fraktal. Baik, ini dia ketika naik teman-teman. Yang harus kita lihat adalah ada nggak fraktalnya gitu loh. Ternyata ketika dia naik dan retracement ada fraktal di sini. Ada fraktal di sini. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ketika saya nekat positioning di sini, support ya. Kenapa? Karena dia sudah terkoreksi dan ini support pertama. Saya juga harus melindungi transaksi saya dengan stop loss ya. Pengaturan stop loss. Nah, disinilah saya meletakkan stop loss saya. Jadi kalau saya nekat masuk di 6.000, maka stop loss saya sedikit di bawah fraktal bawah. Nah, di sini stop. Ternyata benar, terkonfirmasi trennya turun dari fraktal pertama, fraktal yang lebih baru, fraktal yang lebih baru, dari dia turun terus. Ya, walaupun di sini kemudian terjadi pembalikan, tapi di arah turun ini terjadi pembalikan baru kita cek lagi fraktal naiknya, seperti itu ya. Jadi intinya itu, menempatkan stop loss sedikit di bawah fraktal. Jadi kegunaan fraktal secara umum sudah saya sampaikan. Konfirmasi tren, kalau trennya naik terus, fraktal atasnya harus lebih tinggi terus. Kalau trennya turun, fraktal bawahnya harus lebih rendah terus ya. Strategi breakout untuk ngebeli saham ya. Pengaturan stop loss untuk mengatur stop loss di bawah fraktal bawah. Nah, penjelasannya tadi udah saya sampaikan ya, bahwa dalam menggunakan fraktal ini teman-teman harus mencari konfirmasi, menambahkan konfirmasi dengan indikator lain ya, karena fraktal ini cuma tanda. Indikator lain ada banyak, nanti akan saya bahas ya. Oke, yang pertama tadi saya ulang lagi ya, untuk konfirmasi tren
potensi puncak dari tren naik, kita bisa tahu. Potensi puncaknya kalau fraktalnya semakin tinggi, berarti trennya masih lanjut. Atau ketika saham yang turun, ketika fraktal bawahnya semakin rendah, maka berarti trennya masih turun. Nah, ketika fraktal terbaru itu yang naik semakin naik, yang turun semakin turun, itu kita bisa tahu apakah trennya lanjut atau enggak. Nah, strategi breakout tadi udah saya sampaikan. Kita tahu level stop support dan resistannya. Kemudian harga breakout di atas fraktal atas, kita buy stop atau ngebeli di fraktalnya, tadi udah saya sampaikan ya. Kemudian kalau harganya jebol support, nah ini khusus untuk sell stop ini bagi yang bisa nge-short. Kalau kita nggak bisa, kita bisanya buy aja ya. Kalau yang sell stop ini saya tandain ini hanya untuk yang bisa nge-short. Kemudian yang ketiga, set stop loss tadi ya, dengan adanya fraktal kita tahu level support dan resist ya. Fraktal atas bisa sebagai resist, fraktal bawah bisa sebagai support. Sehingga ketika terjadi breakdown dari fraktal bawah, maka sedikit di bawahnya kita letakkan stop loss ya. Sedikit di bawahnya kita letakkan stop loss seperti itu. Ini sekedar informasi aja bahwa penggunaan fraktal perlu konfirmasi indikator lain ya teman-teman. Bisa apa? Bisa MACD, bisa momentum, bisa MA, bisa ADX ya, bisa RSI seperti itu. Penjabarannya sih simple seperti penggunaan di indikator yang lain. Contohnya untuk seperti ini ya. Misalkan nih fraktal dengan moving average. Oke, kita akan coba fraktal dengan moving average. Bila harga di atas MA berarti trennya naik, bila harga di bawah MA trennya turun. Oke, kita akan coba ya. Fraktalnya kita tambah indikator. Ini fraktal murni ya. Coba kita tambah fraktal dengan moving average. Nah ini. Ini adalah fraktal dengan moving average ya, di mana tadi kalau harga berada di bawah moving average ya, maka trennya turun ya. Kita lihat dulu yang atas. Yang atas ini adalah harga BBRI di bawah moving average, berarti trennya turun ya. Trennya turun dikonfirmasi bentuk fraktal turun yang lebih turun ya. Terus kita juga bisa menggunakan indikator lain untuk tambahan. Nah, ini di sini udah saya bahas, ini adalah ADX, ini MACD. Udah saya tambahkan, maksud saya gitu. Nah, penjelasannya adalah seperti ini ya, kita jelaskan. Untuk MACD, teman-teman, MACD-nya, itu apabila MACD cross up ya. Cross up itu MACD lain, cross up signal lain, sinyal beli. Sinyal beli, ini contohnya di sini ya, ini cross up, berarti ini sinyal beli. Kalau kita tarik ke atas, sinyal beli. Walaupun kelemahannya adalah, ini adalah confirm trader ya. Artinya apa? Confirm signal ya. Artinya sinyal ini terkonfirmasi, tapi ini agak lambat ya. Sekali lagi teman-teman, ini agak lambat ya. Jadi ada plus minus dari masing-masing indikator. Kalau dia trennya turun kuat, teman-teman menggunakan MACD, maka false signal-nya, sinyal palsunya adalah kemungkinan ketika naik ini adalah naik semu. Ya itu sudah konsekuensi kalau kita menggunakan indikator ya. Oke, kita lanjut. Kalau MACD cross down atau menembus ke bawah, signal lain terjadi sinyal jual. Ini bisa kita lihat di sini. Di sini ya, ini terjadi sinyal jual, ini terjadi cross down. Cross down ini menunjukkan sinyal jual. Ini kalau ini terkonfirmasi sekali karena memang arah dari BBR ini adalah turun. Nah, kemudian bisa juga kita tambahin dengan menggunakan ADX misalkan ya, ADX. ADX itu penjelasannya saya sudah ada di video saya sendiri ya, bagaimana menggunakan ADX untuk melihat arah dan kekuatan tren. Simpelnya kalau penjelasannya ada tersendiri deh. Intinya kalau ADX-nya itu naik, maka pergerakannya itu kuat ya, entah naik atau turun. Karena di sini di ADX ini tidak saya bahas arah, karena di sini hanya saya bahas kekuatannya. Untuk arahnya lihat trennya. Ini tren turun. Dan ternyata ADX-nya naik. Jadi turunnya ini kuat. Turunnya ini kuat ya. Jadi yang pertama lihat dulu. Ini naik ADX-nya. Dan arahnya turun. Oh dia berarti kuat turunnya.
Ini indikator ini nggak saya tambahin arah ya teman-teman. Kalau yang indikator saya tambahin arah itu ada di OLT saya teman-teman. Indikator yang saya tambahin arah itu ada di sini. Jadi teman-teman main-main aja ke ini apa OLT saya yang ke bahasan saya terkait arah. Nah ini yang biru kalau nongol arahnya pasti arah ke atas ya. Biru nongol, hijau nongol, ini arahnya ke atas. Kekuatan trennya dari merah ya. Ini kalau saya bahas secara detail, tapi kebetulan di sini saya enggak, karena di sini indikator yang di OLT satunya ini agak beda ya, maksud saya tampilannya agak beda. Saya nggak bisa ngeset seperti yang tadi. Oke, saya lanjutkan dulu ya bahasannya. Kemudian kalau ADX-nya ini sama ya, ADX-nya tetap di tinggi dan harga turun dan ADX-nya tetap tinggi, artinya turunnya kuat ya. Contohnya kita lihat dulu. Oh tadi udah saya kasih contoh ya, saya kasih contoh ini. Jadi ketika ADX-nya naik dan harganya turun, dia memang turunnya kuat. Nah sekarang kita lihat di brand, contoh yang lain deh, brand. Oke, brand ketika ADX-nya naik berarti trennya kuat. Lihat arahnya naik, berarti kenaikan dari si brand ini kuat. Ini adalah indikator tambahan yang kita gunakan bersama dengan fraktal ya. Karena di sini juga nongol fraktalnya sebagai resistan bisa dan indikatornya sebagai pengkonfirmasi. Kemudian bisa juga kalau teman-teman menggunakan RSI ya. Jadi kita mesti ngelihat overbought atau oversold-nya, kira-kira begitu. Nah, kemudian mungkin teman-teman mau tanya nih, Pak, kalau saya menggunakan fraktal nih untuk buy, kira-kira bisa nggak? Bisa teman-teman ya, jadi fraktal ini bisa teman-teman gunakan untuk beli ya. Untuk beli saya akan beri contoh ya, misalkan di saham apa ya, oke. Kita lihat contohnya misalkan di saham brand ini kan udah ini ya, yang baru-baru aja breakout misalkan. Misalkan yang baru-baru breakout apa? MTK misalkan teman-teman. Ini istilahnya fake enggak sinyalnya. Kita load dulu. Nah sayangnya dia harus memulai lagi. Saya harus kasih fraktal dulu. Ini belum nongol. Kayak kita lihat dulu yang lainnya ya. Coba Cleo atau BBYB ya yang baru naik kemarin. Atau MTK tadi udah saya bahas. Oke, kita coba lihat Cleo. Kita kasih fraktal. Cleo ini ya bisa aja sih, cuman banyak banget sinyalnya ini. Tapi kalau mau bersih memang di atas 800 teman-teman. Cleo di atas 800. Yang di atas 800. Oke, saya lihat dulu karena di sini ada palsunya ya. Jadi saya gunain yang 800 itu ya, di atas 800 ya. Oke, dari sini ya, ini karena saya anggap masih konsolidasi. Oke, jadi untuk buy signal ya, kita langsung masuk ke materi dulu. Entry dengan menggunakan sinyal fraktal untuk buy. Yang harus kita lihat adalah buy dengan fraktal, maka kita lihat dulu dari bawah ya. Oh ini kalau harganya dari bawah teman-teman. Jadi contohnya yang paling tepat adalah BBRI. Contohnya BBRI, oke. Karena ini sinyal dari fraktal bawah ya. Oke, ini BBRI. Kita load dulu BBRI. Karena dia turning ya, seperti itu BBRI. Oke, karena BBRI kemarin juga ada sinyal palsunya ya. Oke, dari indikator saya ambil indikatornya fraktal ya. Oke, seperti ini. Nah, baik teman-teman. Kita akan bahas cara ngebeli dengan fraktal. Yang pertama, harga cross up fraktal bawah. Kemudian buying side dengan volume, adanya net buy asing, dan konfirmasi tren indikator lain. Jadi yang paling penting sebenarnya cuma satu ya, harga cross up fraktal bawah. Kalau lainnya kan konfirmasi. Harga cross up fraktal bawahnya ini. Jadi sinyal belinya kalau di BBR ini adalah ketika harganya cross up atau berada di atas fraktal bawah dan dia naik. Jadi memang teman-teman tahu sendiri kemarin pada beli di 4650-an sampai di berapa itu?
4.900-an ya, sekitar itu pada take profit seperti itu. Jadi ini ada dua yang bisa kita jelaskan, yaitu kita bisa pasang stop loss, kita bisa masuk entry point, kita bisa stop loss, kita bisa TP, seperti itu ya. Baik, saya setkan ini sekalian juga karena bahasanya sekalian. Pokoknya intinya untuk membeli, kita cari fraktal bawah dan harga harus di atas. Nah, kemudian untuk stop loss-nya saya bahas dulu, bahwa stop loss kalau kita ngebeli di bawah, maka stop loss-nya sedikit di bawah fraktal bawahnya. Yang sell position nggak saya bahas karena ini tidak bisa dilakukan di kita ya, karena itu biasanya untuk margin, yang bukan margin, untuk short sell. Kemudian yang ketiga adalah ini untuk sell, saya nggak bahas karena kita nggak bisa nge-short. Kemudian untuk masalah take profit, ini spesifik ya, kita bisa take profit dengan menggunakan let profit line atau trailing stop ya, atau menggunakan risk reward ratio 1:2 atau 1:3 atau berapa, dan dengan memperlihatkan kondisi tren ya. Kalau contohnya kalau BRI sekarang trennya masih belum jelas, jadi ya tetap harus hati-hati, atau risk reward ratio-nya 1:2 atau 1:3. Kalau OLT-nya punya trailing stop ya biarin pakai trailing stop ya. Oke, kemudian saya lanjut dulu di sini tadi, langsung kita praktek ya, langsung kita praktek dulu. Nah, di sini kita bersihkan dulu teman-teman. Nah, kita akan coba kalau posisi beli di BRI. Yang pertama kita cari dulu fraktal bawahnya. Fraktal bawahnya udah ketemu. Harganya harus di atas sedikit belinya ya. Di atas sedikit. Oke, kita sudah beli nih. Setelah kita sudah beli ya. Setelah kita sudah beli tadi, entar dulu biar teman-teman tahu. Jadi setelah kita sudah ngebeli, maka belinya kan di sini ya teman-teman. Belinya kan di atas fraktal bawah sedikit. Jadi kalau fraktal bawahnya itu 4550, jadi kita belinya sedikit. Nah, ini munculnya itu besoknya teman-teman. Munculnya biasanya agak telat memang ya. Tapi sifatnya confirm, jadi agak besok. Memang kalau sore ini closingnya bagus, malamnya muncul fraktal, belinya besoknya pagi gitu. Ya walaupun kadang harganya udah lari begitu. Nah, setelah muncul begini, kita kan posisi beli nih. Nah, setelah posisi beli, dilanjutkan dengan pasang stop loss. Ya, karena kita tadi adalah belinya di bawah, maka stop loss kita sedikit adalah sedikit di bawah fraktal. Ya, kita bisa mengesetnya di risk and reward ratio, teman-teman. Risk and reward ratio kita cari dulu di sini, kita coba cari dulu risk and reward ratio ya. Long position ya, oke. Jadi coba kita cari dulu ya, risk and reward ratio kita set. Ini entry kita kira-kira di 4650 ya. Dan risk rewardnya, risknya adalah sedikit di bawah fraktal ya. TP-nya misalkan kita set risk rewardnya atau cut loss-nya 2,7, TP-nya misalkan 5 ya. 5 itu berarti sudah 2 kali lipat lah. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau skenario kalau teman-teman mau beli di atas fraktal sedikit 4650, nanti jualannya adalah ketika terjadi closing harga di bawah fraktal ya. Di bawah fraktal. Yang terjadi apa? Yang terjadi kalau teman-teman ngebeli dan dia naik, maka teman-teman harusnya kena take profit di sini kalau nggak dirubah. Nah, kalau teman-teman nggak dirubah kena take profit, atau mungkin di intervensi manual, harganya nggak bagus gitu loh, balik arah. Maka secara tape reading balik arah, teman-teman buang lebih cepat karena belinya adalah jualnya dalam manual. Tapi kalau jualnya dengan sistem ya mungkin kalau kena ya kena, kalau enggak ya balik arah. Kalau balik arah, kalau teman-teman mau intervensi manual silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau biarin sampai kena stop loss, ya berarti nanti kalau sampai di stop loss dia turun. Dan kalau misalkan nih BRI begini, ini kan jadi lower low dan ini udah nggak bagus dan pasti kebentuk fraktal baru yang lebih rendah. Dan ini menandakan bahwa trennya masih berlanjut turun. Itu tadi ya bahasannya tadi. Ini entry point sudah saya bahas, stop loss sudah saya bahas, TP udah saya bahas. Jadi saya rasa udah
semuanya saya bahas ya teman-teman untuk bahasan terkait fraktal tadi. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.